Apakah Anda pernah merasa kelelahan luar biasa, namun saat berbaring justru sulit terlelap? Atau mungkin Anda sering terjaga di tengah malam dan tak kunjung bisa tidur kembali hingga pagi? Jika Anda mengira hal ini hanya Anda yang mengalaminya, faktanya tidak demikian. Ribuan orang lanjut usia di berbagai daerah di tanah air menghadapi kondisi serupa setiap harinya. Namun, tahukah Anda bahwa hanya dengan menambahkan satu jenis makanan lokal yang mudah ditemukan ke dalam menu makan malam, kualitas tidur bisa membaik secara alami? Tidak perlu suplemen, tidak perlu aktivitas fisik yang berat. Efeknya pun dapat dirasakan lebih lama daripada yang Anda bayangkan. Selama ini kita kerap menganggap gangguan tidur sebagai bagian dari proses menua. Padahal, penyebabnya bisa jadi lebih sederhana dari yang kita pikirkan, yakni pilihan makanan di malam hari. Dalam tayangan kali ini, kami akan memperkenalkan sebuah resep tradisional yang kerap terlupakan, padahal mudah dibuat dan memiliki manfaat luar biasa. Makanan ini kini banyak direkomendasikan oleh pakar gizi lokal karena mampu membantu tidur lebih nyenyak, mengurangi rasa letih berlebihan, serta menjaga tekanan darah tetap stabil. Bila Anda tengah mencari cara sederhana, alami, dan mudah dijalankan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa lanjut usia, jangan sampai melewatkan video ini. Dan sebelum kita mulai, klik tombol subscribe pada channel Kebijaksanaan Lansia, ruang belajar bersama yang menyajikan informasi kesehatan yang aplikatif, mudah dicerna, dan relevan dengan keseharian para lansia. Satu langkah kecil hari ini bisa membuka pintu menuju malam yang tenang dan hari-hari yang lebih sehat. Banyak orang berusia lanjut, terutama yang sudah melewati usia 60 tahun, menganggap sulit tidur sebagai sesuatu yang wajar dan tak terhindarkan seiring bertambahnya usia. Padahal, bila kondisi ini terus terjadi beberapa kali dalam sepekan, itu bukan lagi hal biasa, melainkan sebuah permasalahan kesehatan yang perlahan mengikis ketahanan fisik dan keseimbangan mental para manula di seluruh penjuru negeri. Berdasarkan data dari Perhimpunan Kesehatan Lansia Nusantara, lebih dari 4 dari 10 orang berusia 60 tahun ke atas mengalami gangguan tidur berulang setiap minggunya. Ironisnya, banyak di antara mereka tidak menyadari bahwa gejala-gejala ringan seperti sulit memejamkan mata atau sering terbangun tengah malam merupakan bentuk awal dari insomnia kronis. Beberapa mencoba menebusnya dengan tidur siang, tapi efeknya tidak sama. Hari demi hari, tubuh terasa letih di pagi hari, semangat menurun, dan perlahan mereka kehilangan antusiasme terhadap kegiatan yang dulu mereka nikmati, termasuk berinteraksi dengan orang sekitar. Dari situlah terbentuk siklus gangguan tidur, kelelahan, dan keterasingan sosial yang semakin kuat. Masalah ini pun berdampak lebih luas daripada sekadar kurang tidur. Temuan dalam sejumlah studi kesehatan menunjukkan bahwa gangguan tidur kronis bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, hingga gangguan memori serius seperti penurunan fungsi kognitif dan demensia. Selain itu, tidur yang tidak berkualitas juga mengganggu sistem hormon tubuh, yang pada akhirnya melemahkan kemampuan tubuh dalam mengatur gula darah, irama jantung, hingga ketajaman berpikir. Tak kalah penting, gangguan tidur juga memberi dampak emosional yang besar. Sejumlah konselor lansia dari Makassar hingga Yogyakarta menyampaikan bahwa para orang tua yang kerap kurang tidur menjadi lebih sensitif, mudah cemas, cepat tersinggung, dan cenderung murung. Hubungan dalam keluarga pun bisa merenggang karena para orang tua yang dulunya penuh tawa, berubah menjadi pribadi yang tertutup dan mudah marah, bahkan menarik diri dari kehidupan sosial. Fakta yang menyedihkan adalah, kini semakin banyak lansia yang usianya panjang, namun tidak disertai dengan kualitas hidup yang baik. Bukan kematian yang paling mereka khawatirkan, tetapi hidup dalam kelelahan yang tak kunjung usai, kehilangan kemampuan untuk beraktivitas mandiri, serta perasaan menjadi beban bagi orang-orang tercinta. Lantas, muncul pertanyaan penting. Adakah solusi yang sederhana, alami, dan tidak berisiko bagi para lansia agar dapat kembali tidur dengan nyenyak tanpa ketergantungan pada obat tidur? Jawabannya ternyata bisa ditemukan dari menu makan malam yang biasa kita sajikan. Video hari ini akan membahas secara mendalam hal yang kerap diabaikan ini. Setelah memahami betapa seriusnya efek insomnia pada usia lanjut, banyak yang bertanya, kenapa justru saat bertambah tua, tidur malah semakin sulit? Jawabannya cukup mengejutkan, banyak kebiasaan makan di malam hari, termasuk makanan khas yang sering dianggap aman, ternyata menyimpan efek samping terhadap kualitas tidur jika dikonsumsi tanpa pengaturan. Salah satu kesalahan paling sering terjadi, dan dianggap sepele, adalah jadwal makan malam yang terlalu malam. Banyak lansia di berbagai daerah di Indonesia tinggal bersama keluarga yang sibuk bekerja, sehingga waktu makan malam seringkali molor hingga lewat pukul 8 malam. Padahal,
Di jam tersebut sistem pencernaan sudah mulai melambat. Makan terlalu larut menyebabkan perut harus bekerja ekstra saat tubuh seharusnya bersiap istirahat. Akibatnya bisa berupa perut kembung, kesulitan mencerna, hingga naiknya asam lambung. Semua kondisi yang dapat mengganggu tidur lelap. Kesalahan berikutnya adalah pilihan menu makan malam yang tinggi minyak dan digoreng, seperti bakwan, ayam goreng, nasi gurih, hingga makanan cepat saji. Makanan-makanan ini biasanya mengandung lemak jenuh dan minyak yang sudah digunakan berulang kali, menghasilkan zat berbahaya seperti lemak trans dan senyawa oksidatif. Kandungan ini dapat mengaktifkan sistem saraf secara berlebihan, meningkatkan denyut jantung, serta membuat otak tetap aktif, meski tubuh sudah merasa lelah. Kesalahan ketiga yang tak kalah umum adalah kebiasaan mengonsumsi makanan olahan instan, seperti mie cepat saji, sosis, atau nugget. Produk-produk ini memiliki kadar garam dan bahan tambahan yang tinggi, seperti pengawet dan penyedap rasa. Kandungan tersebut dapat menghambat tubuh untuk rileks secara alami sebelum tidur, sehingga tidur menjadi tidak nyenyak. Contohnya dapat dilihat dari pengalaman Nyonya Marsinah, 68 tahun, yang tinggal di wilayah Surakarta. Karena tinggal seorang diri dan tidak ingin repot memasak, beliau sering memilih makan malam dengan menu praktis seperti mie instan dan gorengan. Awalnya, yang dirasakan hanyalah perut terasa penuh dan tidur menjadi tidak nyenyak. Namun seiring waktu, gejalanya memburuk. Insomnia mulai terjadi hampir setiap hari, tubuh terasa panas, jantung sering berdebar, dan akhirnya beliau harus mengandalkan obat penenang untuk tidur. Saat memeriksakan diri ke pusat layanan gizi setempat, ditemukan bahwa pola makan malamnya adalah penyebab utama. Dari hasil analisis, diketahui bahwa satu porsi mie instan mengandung lebih dari 1.700 mg natrium. Angka ini hampir mencapai 75% dari batas konsumsi garam harian untuk lansia. Ditambah dengan kandungan lemak trans dan akrilamida dalam gorengan, sistem saraf beliau mengalami stimulasi berlebihan yang menyebabkan gangguan tidur kronis. Jika kita ingin memperbaiki kualitas istirahat malam, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah berhenti memasukkan zat-zat yang justru membuat tubuh bekerja keras sepanjang malam. Pertanyaannya sekarang, adakah pilihan makanan yang mudah dicerna, menenangkan sistem saraf, serta mendukung tidur yang lebih berkualitas, tanpa menghilangkan nuansa kuliner lokal yang akrab? Jawabannya, insya Allah, akan kita bahas di bagian berikutnya. Kini setelah memahami kesalahan umum dalam pola makan malam lansia, saatnya mengenal solusi yang sederhana namun terbukti efektif, tempe kukus daun kelor. Hidangan ini mengombinasikan tempe yang dikukus, tanpa digoreng, dengan daun kelor segar. Walau terlihat sederhana, kombinasi ini menyimpan manfaat besar dalam membantu tubuh lansia lebih rileks dan tidur lebih pulas di malam hari. Tempe merupakan pangan tradisional hasil fermentasi kacang kedelai yang telah lama dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Makanan ini kaya akan triptofan, yaitu salah satu jenis asam amino esensial yang tidak bisa dihasilkan tubuh secara alami. Ketika dikonsumsi, triptofan akan diproses menjadi serotonin, zat kimia otak yang membantu memperbaiki suasana hati, menurunkan kecemasan, dan pada akhirnya diubah menjadi melatonin, hormon utama yang mengatur siklus tidur. Berbeda dengan olahan tempe yang digoreng, proses pengukusan justru menjaga kandungan protein nabati dan enzim-enzim baik di dalamnya. Kandungan ini mendukung sistem pencernaan lansia agar tetap lancar, serta membantu mencegah rasa tidak nyaman seperti begah atau perut penuh saat malam. Inilah alasan mengapa tempe kukus menjadi alternatif yang lebih sehat untuk makan malam, bukan hanya bergizi, tetapi juga ramah bagi pencernaan. Sementara itu, daun kelor, yang di beberapa wilayah dikenal juga sebagai moringa, merupakan sayuran hijau yang mengandung banyak magnesium dan zat besi. Kedua mineral ini sangat penting dalam merilekskan otot dan sistem saraf, serta menunjang produksi sel darah merah. Magnesium juga berperan besar dalam menstabilkan sistem saraf pusat, menenangkan irama jantung, dan menjaga kestabilan ritme sirkadian, yang merupakan kunci dari pola tidur alami dan berkualitas. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah riset dari Universitas Negeri Tidar, lansia yang rutin mengonsumsi tempe kukus dan daun kelor pada malam hari, disertai kebiasaan makan ringan dan minum air jahe hangat, mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 65% dalam waktu 3 minggu. Bahkan, mereka juga merasakan tekanan darah lebih stabil saat pagi, kadar gula darah lebih terkendali, serta suasana hati yang lebih cerah dan ringan setelah bangun tidur. Bu Mariani, seorang warga lanjut usia dari daerah Pekalongan, adalah salah satu contohnya. Setelah mencoba pola makan ini, beliau mengaku tidurnya lebih nyenyak, tidak mudah gelisah,
dan tidak lagi tergantung pada obat tidur seperti sebelumnya. Yang membuat kombinasi ini semakin istimewa adalah nilai gizinya, rendah kalori, tinggi serat dan antioksidan, mudah diserap tubuh, serta mendukung fungsi organ penting seperti hati dan ginjal untuk membuang racun secara alami saat malam hari. Jika makanan lain seringkali memicu gangguan tidur karena terlalu berat atau sulit dicerna, tempe kukus dengan daun kelor justru memberikan efek menenangkan baik untuk tubuh maupun pikiran. Namun, agar manfaatnya bisa maksimal, para ahli gizi menyarankan agar makanan ini dikonsumsi sebelum pukul 18.30, sekitar 3 jam sebelum waktu tidur. Hal ini bertujuan agar sistem cerna punya cukup waktu untuk mengolah makanan, dan tidak mengganggu siklus tidur malam. Alih-alih membeli suplemen mahal atau obat tidur berbahan kimia, para lansia di tanah air sebenarnya bisa mulai memperbaiki kualitas istirahat hanya dengan memanfaatkan bahan makanan lokal yang murah, mudah ditemukan, dan alami. Jadi, bagi Anda yang sedang mencari pendekatan sederhana dan efektif untuk tidur lebih nyenyak, mulailah dari dapur sendiri. Sajikan sepiring tempe kukus dengan daun kelor hangat, bukan sekadar makanan, tetapi juga bentuk kasih sayang dan perhatian untuk diri sendiri di usia senja. Bila Anda masih meragukan bahwa makanan sederhana seperti tempe kukus daun kelor mampu memperbaiki kualitas tidur lansia, kisah Bu Karsinah, 72 tahun, warga asal Kota Blitar, mungkin bisa membuka mata dan hati kita semua. Selama lebih dari 5 tahun, Bu Karsinah berjuang melawan insomnia yang tak kunjung membaik. Hampir setiap malam, beliau hanya bisa memejamkan mata beberapa jam, itu pun dengan rasa gelisah. Saat pagi datang, tubuhnya terasa berat, kepala pusing, dan energi seolah terkuras sebelum hari dimulai. Sudah banyak cara ia coba, dari minum jamu tradisional, susu hangat sebelum tidur, sampai merendam kaki dengan air garam. Namun semua itu hanya memberikan ketenangan sesaat. Pada akhirnya, dokter meresepkan obat tidur ringan. Meski obat membuatnya bisa tidur lebih cepat, efek sampingnya sangat terasa, tubuh lemas, kepala berat saat bangun, bahkan selera makan hilang. Pernah suatu pagi, Bu Karsinah bangun dengan rasa pusing hebat hingga tak sanggup keluar rumah untuk sekadar berjalan-jalan pagi. Kondisinya membuat anaknya, Mbak Diah, yang saat itu tengah menempuh pendidikan di bidang gizi di Universitas Negeri Surabaya, merasa cemas. Ia pun menyarankan ibunya untuk melakukan perubahan pola makan, terutama saat malam. Menu utamanya adalah tempe kukus dengan daun kelor segar, sambil menghindari makanan berminyak seperti ayam goreng, keripik, atau gorengan lainnya. Bu Karsinah sempat ragu. Ia mengira makanan sehat, pasti hambar dan tidak memuaskan. Tapi karena cinta pada anak dan keinginannya untuk pulih, beliau pun mencoba pola makan baru itu selama sebulan. Ternyata, hasilnya jauh melampaui ekspektasi. Hanya dalam 3 minggu, Bu Karsinah mulai bisa tidur lebih nyenyak, rata-rata 6 hingga 7 jam setiap malam tanpa terbangun. Saat pagi tiba, beliau merasa segar tanpa perlu kopi atau minuman berkafein. Aktivitas pagi seperti berjalan kaki kembali ia lakukan, bahkan beliau mulai berkebun kecil-kecilan di halaman rumah, sebuah kegiatan yang sudah lama ditinggalkan karena kelelahan. Dalam sebuah obrolan santai di Posyandu Lansia, Bu Karsinah menyampaikan dengan mata berkaca-kaca, "Dulu saya kira masa tua saya hanya tinggal menunggu. Tapi setelah bisa tidur nyenyak, saya merasa seperti diberi kesempatan kedua." Ucapannya menggambarkan lebih dari sekadar pemulihan fisik. Ini adalah kembalinya semangat hidup, rasa dekat dengan keluarga, dan keterhubungan kembali dengan lingkungan sosialnya. Kini, Bu Karsinah bukan lagi sosok yang murung karena kurang tidur. Beliau dikenal sebagai nenek yang ramah, cerah wajahnya, dan penuh semangat dalam mengikuti kegiatan warga. Pengalaman beliau membuktikan bahwa perubahan sederhana, seperti memilih makan malam yang lebih tepat, dapat membawa transformasi besar dalam hidup para lansia. Tidur yang nyenyak bukan lagi mimpi yang jauh, melainkan sesuatu yang bisa dicapai mulai dari dapur rumah sendiri. Tempe kukus yang dipadukan dengan daun kelor telah menjadi salah satu rahasia sederhana yang membawa ketenangan tidur bagi para lansia. Meski demikian, agar manfaatnya benar-benar maksimal, masih diperlukan sentuhan kecil lainnya berupa rutinitas harian yang ternyata punya pengaruh besar terhadap kualitas tidur. Banyak ahli tidur dari berbagai daerah di Indonesia merekomendasikan 3 kebiasaan ringan berikut ini, yang dapat memperkuat efek positif dari pola makan dan membawa tubuh ke dalam keadaan istirahat alami yang lebih optimal. 1. Minum air jahe hangat setelah makan malam. Air rebusan jahe tanpa tambahan gula sebaiknya dikonsumsi sekitar 30 menit setelah makan malam. Rempah ini bukan sekadar bumbu dapur,
tetapi juga dikenal sebagai herbal yang mampu meredakan ketegangan tubuh, memperlancar aliran darah, serta menjaga perut tetap nyaman. Dengan menghangatkan tubuh dari dalam, air jahe membantu sistem saraf beralih ke mode istirahat. Penelitian dari Universitas Negeri Malang bahkan menunjukkan bahwa konsumsi rutin air jahe dapat membantu menurunkan kadar hormon kortisol, yang dikenal sebagai hormon stres, sehingga tubuh menjadi lebih siap menghasilkan melatonin, hormon tidur alami. Pak Mulyono, lansia dari Kota Salatiga, telah menjadikan air jahe ini sebagai bagian dari rutinitas malam hari. Beliau mengaku lebih mudah tidur dan tak lagi terbangun tengah malam setelah rutin meminumnya selama 2 pekan. 2. Jauhkan gawai dan layar elektronik sebelum tidur. Cahaya biru dari televisi, handphone, atau tablet bisa menjadi pengganggu besar bagi tidur malam. Paparan cahaya ini membuat otak berpikir bahwa hari masih terang, sehingga menunda produksi hormon melatonin. Mulailah membiasakan waktu tenang setelah pukul 20.30. Alih-alih menonton TV, manfaatkan waktu ini untuk berbincang santai bersama keluarga atau sekadar mendengarkan lagu-lagu lembut. Dengan membatasi aktivitas layar, otak akan lebih mudah masuk ke dalam ritme gelombang alfa, kondisi mental yang tenang dan siap untuk beristirahat. 3. Ganti berita malam dengan suara alam. Daripada menonton berita larut malam yang bisa memicu kekhawatiran, cobalah untuk mendengarkan suara alam seperti tetesan hujan, gemercik sungai, atau nyanyian serangga malam. Suara-suara ini secara alami menurunkan aktivitas otak yang tegang dan menggantinya dengan gelombang otak theta, keadaan yang mendukung tidur dalam dan pulih secara menyeluruh. Beberapa lansia seperti Bu Endang di Kota Tasikmalaya mengaku merasa jauh lebih tenang saat malam hari setelah rutin mendengarkan suara alam lewat radio digital atau aplikasi di ponsel yang diatur oleh cucunya. Aplikasi seperti Alam Damai Indonesia atau kanal YouTube bertema relaksasi menyediakan audio yang mudah diakses, bahkan bagi lansia yang tidak terbiasa dengan teknologi. Cukup minta bantuan anak atau cucu untuk menyiapkannya. Jika 3 kebiasaan ini dijalankan secara rutin setiap malam dan dikombinasikan dengan menu sederhana namun bermanfaat seperti tempe kukus daun kelor, hasilnya bisa sangat luar biasa. Lansia tidak hanya tidur lebih cepat dan nyenyak, tetapi juga bangun dengan perasaan segar, tubuh lebih bertenaga, dan semangat baru untuk menjalani hari. Semua ini bisa dimulai dari perubahan kecil, namun dampaknya terasa besar dan menyentuh kualitas hidup secara keseluruhan. Meskipun tempe kukus daun kelor telah terbukti sebagai hidangan luar biasa yang membantu mendukung tidur nyenyak dan menstabilkan kesehatan lansia, namun pada kenyataannya tidak sedikit orang yang tidak merasakan manfaatnya secara optimal. Penyebabnya adalah penggunaan yang salah atau kombinasi yang kurang tepat sehingga nilai dari makanan ini justru berkurang atau bahkan berdampak negatif. Kesalahan pertama, makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Banyak orang terbiasa makan malam pukul 20 sampai pukul 21 karena berpikir asal makan sehat jam berapapun tidak masalah. Namun bagi lansia, sistem pencernaan bekerja lebih lambat. Jika makan terlalu dekat waktu tidur, kurang dari 1 jam sebelumnya, lambung belum selesai mencerna makanan yang dapat menyebabkan perut kembung, sendawa, naiknya asam lambung. Semua ini mengganggu proses masuk ke tidur yang dalam. Waktu ideal untuk makan malam adalah sebelum pukul 18.30 agar tubuh memiliki cukup waktu, 2-3 jam, untuk menyerap nutrisi, mencerna dengan tenang, dan mempersiapkan diri untuk tidur optimal. Kesalahan kedua, menggunakan terlalu banyak garam atau penyedap rasa meski dikukus. Jika saat memasak Anda menambahkan terlalu banyak garam, kecap asin, penyedap rasa, atau menggunakan tempe yang sudah dibumbui dari pasar, Anda secara tidak sadar telah mengubah hidangan sehat menjadi bom natrium bagi jantung. Lansia dengan tekanan darah yang tidak stabil bila mengonsumsi natrium tinggi di malam hari akan mudah mengalami retensi cairan, sesak napas, tekanan darah naik mendadak, dan jantung harus bekerja lebih keras saat tubuh seharusnya beristirahat. Semua ini menghambat tidur dalam dan keseimbangan hormon. Saran terbaik, bumbui dengan sangat ringan atau kukus tempe dan daun kelor tanpa bumbu, lalu sajikan dengan perasan jeruk nipis atau sambal tomat segar yang tidak asin, lezat, dan tetap aman. Kesalahan ketiga, menggoreng atau menumis, bukan mengukus. Karena khawatir rasa akan hambar jika hanya dikukus, banyak orang akhirnya menggoreng tempe atau menumis daun kelor dengan minyak yang justru menghilangkan protein sehat, enzim pencernaan, dan zat antiinflamasi alami dari bahan makanan tersebut. Lebih buruk lagi jika menggunakan minyak bekas, risiko terbentuknya senyawa oksidatif berbahaya bagi jantung dan hati akan meningkat.
Mengukus secara sederhana tanpa minyak tetap menjadi metode terbaik untuk mempertahankan nutrisi, memudahkan pencernaan, dan tidak membebani hati serta ginjal di malam hari. Catatan khusus untuk penderita penyakit kronis. Bagi mereka yang menderita diabetes, tekanan darah tinggi, atau memiliki lambung yang sensitif, hidangan tempe kukus daun kelor sebaiknya disantap bersama nasi merah atau bubur halus untuk menambah energi dan memperlambat proses pencernaan sehingga mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Hindari menyantapnya bersamaan dengan mie, lontong, atau gorengan dalam satu waktu makan malam. Ingatlah, sebuah hidangan sehat hanya akan memberikan manfaat maksimal jika dikonsumsi dengan cara yang benar, pada waktu yang tepat, dan dalam porsi yang sesuai. Perhatian kecil hari ini bisa menjadi titik balik besar untuk tidur nyenyak, jantung yang sehat, dan masa tua yang penuh ketenangan. Setelah mengenal manfaat luar biasa dari tempe kukus dengan daun kelor, serta kebiasaan-kebiasaan ringan yang mendukung tidur berkualitas, banyak lansia mulai bertanya, kalau begitu, menu apa yang bisa saya nikmati setiap malam tanpa bosan, tapi tetap sehat dan bergizi? Pertanyaan seperti ini juga pernah disampaikan oleh Bu Sumarni dari Kota Magelang, yang mengaku mulai bosan dengan pola makan malamnya yang itu-itu saja. Berangkat dari kebutuhan tersebut, berikut ini disusun pilihan menu makan malam untuk 1 minggu yang cocok bagi lansia, menyehatkan, mudah dibuat, tidak memberatkan pencernaan, serta mendukung tidur malam yang nyenyak. Semua bahan bisa ditemukan di pasar tradisional atau warung terdekat. Senin, tempe kukus sayur bayam bening. Perpaduan menu klasik yang penuh nutrisi. Tempe kukus menjaga kadar protein nabati yang dibutuhkan tubuh, sementara bayam menyumbang zat besi yang membantu tubuh tetap segar setelah bangun tidur. Setelah makan, minumlah air jahe hangat untuk memperlancar peredaran darah. Selasa, sup jagung dada ayam kukus. Sup jagung manis mengandung serat lembut dan triptofan alami yang mendukung produksi hormon tidur. Dada ayam kukus memberikan asupan protein tanpa membuat lambung bekerja keras. Gunakan bumbu alami seperti daun bawang dan sedikit merica untuk rasa lezat tanpa garam berlebih. Rabu, bubur oat pisang kukus. Bagi lansia yang menghindari nasi malam hari, ini alternatif yang ringan namun bernutrisi. Oat yang dimasak dengan air atau susu nabati berpadu dengan pisang kukus yang mengandung magnesium dan kalium untuk menenangkan saraf. Kamis, nasi merah, ikan kukus lalapan segar. Nasi merah membantu menstabilkan kadar gula darah. Ikan kukus seperti bandeng atau ikan patin kaya omega-3 untuk menjaga fungsi otak. Tambahan lalapan segar memberi tubuh vitamin penting seperti A, C, dan asam folat yang baik bagi sistem saraf. Jumat, tahu rebus sayur oyong bening susu kedelai hangat. Menu ini sangat dianjurkan bagi lansia, khususnya wanita di masa pasca menopause. Kandungan fitoestrogen dari tahu dan susu kedelai membantu hormon tetap stabil. Sup oyong ringan di perut dan cocok untuk yang mudah kembung. Sabtu, gado-gado tanpa kerupuk tempe panggang. Hindari kerupuk agar lemak jenuh tidak menumpuk. Saus kacang rumahan tanpa gula berlebih tetap lezat dan sehat. Tempe panggang menambah tekstur dan rasa, cocok dinikmati di akhir pekan sebagai sajian spesial yang tetap menjaga kesehatan. Minggu, sup oyong telur kukus pisang matang. Minggu malam adalah waktu pemulihan. Sup oyong yang segar membantu menyejukkan sistem pencernaan. Telur kukus lembut kaya protein, sementara pisang matang sebagai pencuci mulut membantu tubuh memproduksi melatonin alami agar tidur lebih dalam. Seperti yang dialami Pak Wiryanto dari Banyuwangi, setelah 2 minggu menjalankan menu mingguan ini secara konsisten, kualitas tidurnya membaik, perut terasa lebih ringan saat malam, dan tubuh lebih segar saat bangun pagi. Ingat, bukan soal makanan mahal atau resep rumit. Dengan pilihan menu yang tepat dan pengolahan yang sederhana, makan malam bisa menjadi terapi alami untuk tidur berkualitas, tubuh yang pulih, serta pikiran yang tenang. Semua bisa dimulai dari dapur sendiri. Tidur yang tenang dan berkualitas bukanlah soal usia, melainkan soal keputusan harian. Mungkin saat muda Anda masih bisa tidur pulas meski makan larut malam atau bergadang setiap hari. Tapi begitu memasuki usia lanjut, tubuh mulai memberi sinyal bahwa ia membutuhkan perlakuan yang lebih lembut dan penuh perhatian. Dan semuanya dimulai dari apa yang Anda konsumsi menjelang tidur. Tidak perlu makanan mahal atau bahan yang sulit ditemukan. Cukup sajikan tempe kukus yang hangat, daun kelor kukus yang segar, dan segelas air jahe yang menenangkan. Kombinasi sederhana ini, seperti yang rutin dikonsumsi oleh Bu Sri di Kota Mojokerto, terbukti membantu tubuh memulihkan diri dengan alami dan damai setelah lelah seharian.
Selama ini, banyak orang mengira bahwa menjaga kesehatan di masa tua berarti harus sering ke rumah sakit, membeli obat-obatan, atau mengikuti program olahraga berat. Padahal, kunci utama justru terletak pada rutinitas kecil yang dilakukan konsisten setiap hari. Makan malam tidak terlalu malam, memilih makanan ringan dan bergizi, mematikan televisi lebih awal, dan mengganti kebisingan dengan suara alam yang menenangkan. Hal-hal kecil itulah yang secara perlahan membangun tubuh dan jiwa yang lebih seimbang, sehat, dan bahagia. Jangan menunggu hingga tubuh benar-benar kelelahan atau bergantung pada obat tidur tiap malam. Jangan menormalisasi susah tidur sebagai hal biasa di usia tua. Seperti kata Pak Hadi dari Pamekasan, lansia juga berhak bangun pagi dengan senyum dan tubuh segar. Dan semua itu bisa dimulai malam ini, hanya dengan satu perubahan kecil. Kita sudah bersama-sama menyelami keajaiban dari makanan yang sederhana namun luar biasa, tempe kukus dan daun kelor. Dengan kandungan seperti triptofan, magnesium, zat besi, dan serat nabati, makanan ini mampu membantu tubuh menghasilkan melatonin secara alami, meredakan ketegangan otot, menenangkan sistem saraf, dan membuat tidur lebih lelap dan berkualitas. Namun, agar manfaatnya optimal, jangan lupa padukan dengan 3 langkah penting. Minum air jahe hangat 30 menit setelah makan malam untuk menghangatkan tubuh dan menurunkan hormon stres. Jauhkan gawai dan televisi setidaknya 1 jam sebelum tidur agar otak siap masuk ke mode istirahat. Gantikan kebisingan dengan suara alam seperti hujan, ombak, atau angin malam yang menenangkan. Mungkin Anda juga punya pengalaman atau resep sendiri untuk tidur lebih nyenyak? Yuk, bagikan di kolom komentar, bisa jadi pengalaman Anda menginspirasi banyak orang lainnya. Dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, bagikan ke kerabat, dan klik subscribe pada channel Kebijaksanaan Lansia, ruang berbagi ilmu praktis yang mudah diterapkan, tapi berdampak besar untuk kualitas hidup Anda. Karena sehat dan bahagia di usia senja bukan angan-angan. Ia adalah kenyataan yang bisa dibangun mulai dari kebiasaan kecil, dari dapur sederhana, dan dari niat tulus untuk mencintai diri sendiri.